Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita, yaitu agama Islam. Doa mulai. Doa selesai. Yang tidak masuk siapa hari ini? Islam. Jadi sana ya tadi ya. Oke. Untuk pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Unsur-unsur teks berita, terus kemudian Identifikasi teks berita. mengidentifikasi informasinya. Dan itu mungkin sama Bu Rizky kemarin ada tentang apa? Tentang adik Simba. Simba, strukturnya ya. Sekarang kalau misal kemarin sudah belajar struktur, sudah belajar identifikasi informasi, karena sudah kenal ya tentang teks berita. Kalau menurut kalian, apakah kalian itu sering membaca berita? Sering. Iya. Atau menonton berita? Bagaimana kalau menurut kalian bahasa berita itu seperti apa? Aku. Terus kemudian aku menarik faktual. Ya, itu ya. Berarti sudah paham ya. Di sini saya akan jelaskan tentang ciri kebahasaan yang digunakan dalam berita. Secara keseluruhan tadi ada itu sudah paham tentang ciri kebahasaan yang menarik faktual, ya kan, baku, ya kan. Nah, berarti itu adalah salah satu segi global dari unsur ciri kebahasaan berita. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita lihat di materi PPT yang akan ibu dahulukan. Teks berita tentang adik Simba, ya kan, untuk pengetahuan awal kalian. Nah, sekarang saya ingin mengajari kalian tentang unsur kebahasaannya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri bahasa teks berita seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, dan pronomina secara benar dalam satu omongan. Ya. Oke, ini tadi ya. Ini tadi seperti apa yang teman-teman kalian katakan, bahwasanya namanya bahasa berita itu harus baku. Kalau tidak baku berarti bukan berita ya, karena harus standarnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Biasanya ada wawancara ya secara langsung, dan kalimat tidak langsung yang disampaikan oleh pembawa berita. Dan yang ketiga, mengandung fakta yang bisa dibuktikan. Keempat, nah ini menggunakan unsur kebahasaan kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, dan pronomina. Oke. Nih, ciri kebahasaan. Ada yang pernah tahu kalimat tunggal sama kalimat majemuk sebelumnya? Mungkin pernah? Belum sama sekali. Oke, saya terangkan sedikit. Nanti kalau misal nggak tahu, bisa langsung bertanya ya. Jadi nggak tunggu sampai selesai pembelajaran. Kalau kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri atas satu unsur kalimat saja. Bagaimana Bu maksudnya satu unsur kalimat saja? Biasanya satu unsur kalimat itu berupa subjek dan predikat ya. Misal, saya makan nasi goreng seperti itu ya. Itu masuk dalam kalimat tunggal. Karena hanya satu kegiatan yang dilakukan dan satu subjek yaitu saya melakukannya adalah makan nasi goreng. Makanya masuk dalam kalimat tunggal. Sedangkan kalimat majemuk itu biasanya melakukan dua kegiatan atau dua subjek dalam sebuah kalimat. Misalnya contoh, apa? Gempa terjadi di Surabaya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan besar. Ciri yang kedua itu terdapat ini konjungsinya. Selain dua kegiatan, biasanya dalam sebuah kalimat itu ditambah konjungsi atau kata buku. Nah, ini. Jadi bisa lihat bahasa Indonesianya ciri bahasa itu di halaman ini. Oke, di halaman 118 sudah buka.
selain tetapi terus Tidak. tidak. Apakah tidak bisa menghubungkan Akan. C atau Yang. K? Yo, yang bisa menghubungkan dua kalimat. Seperti. Lalu. Lalu, oke, lalu nanti maksudnya Makan. Makan. Oke, lainnya dan nanti ya maksudnya adalah oke, ada dan tetapi atau sedangkan walaupun oke, seperti itu. Contoh, maksudnya bagaimana kalau kalimat tunggal dengan kalimat penuh? Contoh ya, lagi ya, misal namanya siapa Mbak? Mau Indonesia. Kira-kira Majemuk. Gimana? Majemuk. Setuju semua majemuk? Sama sama majemuk ya. Majemuk. Kita lihat ya, benar enggak kira-kira? Kalau hujan hari ini sangat deras, nah dilihat dulu dari sini. Ada kata-kata ini. Masuk dalam apa? Hah? Jangan malu-malu, mas apa? Pronominal. Oke, siap. Terus? Aurel menerima dia masuk dalam kalimat ya, yang kurang delapan berarti. Setelah itu, oke, kalau ini Anita tidak masuk sekolah karena dia sedang sakit. Ayo, kurang satu loh, hanya satu loh pilihannya. Hah? Iya, baca. Kondisi apa? Siapa Kondisi kasualitas. Hah? Oke, angkat tangan yuk. Kenapa malu? Kan ada nilai partisipasi sendiri. Oke, gimana? Kalau misalkan kalimat majemuk seperti apa? Kenapa kalau kalimat majemuk? Saatnya jam ke-9 It's time to begin the sixth lesson. Sona sama benda, pronomina. Oke, kalau pronomina kata tunduknya beda kan? Nggak mungkin kalau misalnya saya nyebut Kori, ini bukan ya? Tapi lebih ke dia, ya kan? Dia, mereka, ya kan? Itu kan untuk kata tunjuk, menunjuk orang. Tapi mengkelompokkan adik-adik berdasarkan Aku ngelakuin sendiri. iya kan, nggak apa-apa karena kita kan sama-sama laki-laki kan. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya tuh. Ini Kenapa nggak sih? satu, yang dua, yang tiga. Mas, jangan nyatet sendiri. Mas, tanda cetak di sebuah pernyataan yang sudah dia tuliskan. Jadi misal pernyataan itu benar, tinggal cetak yang benar. Kalau misal pernyataan itu salah, tinggal dicetak yang salah. Untuk kelompok 3, perhatikan ya, kelompok 3, ambil salah satu. Yang mana? Kira-kira kalimat yang kompleks atau kalimat yang mana? Coba Oh, iki loh. Wes mari betul. Aku aja loh. Banyak sih. Oh iya ini Bobo. Ayo, kalau ada aku yang nonton.
pertama ini dari kalimat pertama dari konjungsi kausalitas. Yang kedua dari kalimat konjungsi kronologis. Yang ketiga dari kronomina. Yang keempat dari kalimat simpleks. Kelima dari kalimat kompleks. Oke, mana tahu nggak kira-kira mana yang ini? Kenapa yang kalimat pertama itu masuk dalam konjungsi kausalitas? Karena apa? Halo, untuk pelajaran kali ini kira-kira kalian apa yang bacakan? Usul kebahasaan itu Apa aja? ada